Halo teman-teman, hari ini aku pengen lanjutin lagi sharingku dari buku yang lagi aku baca. Itu judulnya adalah King. Nah di sini di chapternya yang kelima, kalau sebelumnya aku bahas soal poin-poin menjadi seorang king, di sini Pastor ada bagian penyebab kejatuhan seorang king gitu. Ini istilahnya untuk kita semua bisa belajar dan aku sendiri juga untuk reflect ke diriku sendiri gitu. Yang pertama adalah di sini Pastor bagian adalah do nothing. Di sini Pastor bagiin soal waktu Saul menjadi raja, itu Pastor kasih tahu ada janji Tuhan yang luar biasa diberikan dalam hidupnya. Itu di 1 Samuel 10 ayat 5-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang diperbuat tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah di sini ketika kita menjadi istilahnya kita tidak melakukan apapun dalam arti gini, bukan berarti kita di rumah cuma tiduran doang terus nggak ngapa-ngapain, malas-malasan. Bukan gitu. Maksudnya adalah ketika kita menjalani hidup kita ini seperti biasa aja, ya udah kita bangun, kita mungkin di marketplace kita bekerja, atau mungkin kita yang masih sekolah kita sekolah, atau kita masih kuliah kita kuliah, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang istilahnya yang lebih di dalam rumah Tuhan. Dalam arti kita tidak memberikan waktu kita atau hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak memberikan waktu kita untuk istilahnya menjangkau jiwa-jiwa, tapi kita just do yang semua orang di dalam dunia ini lakukan gitu. Misalnya bangun pagi, aku sebagai seorang marketplace bangun, bekerja, pulang, tidur, gitu terus, dan kita tidak melakukan apapun di dalam rumah Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukan apapun di dalam rumah Tuhan, disitulah istilahnya setan itu sangat bisa bekerja dalam hidup kita. Seperti kalau misalnya di pasar tuh kasih contoh seperti kayak waktu Daud. Ketika Daud menjadi raja, dia jatuh dalam dosa ketika dia itu berdiri di sotoh istananya. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya melihat dari atas istananya, dia melihat Batsheba gitu. Di sanalah Daud istilahnya jatuh ke dalam dosa. Di sini pasar kasih tahu, ketika seorang king itu tidak melakukan apapun di dalam rumah Tuhan, maka dosa itu sudah mengintip di depan hidupnya gitu. Nah di sini poin yang kedua adalah punya double agenda. Di sini pasar bagian bahwa ketika kita menjadi seorang king, ketika itu tuh istilahnya apa ya? Mungkin ketika kita masih berjuang atau kita masih fight, kita masih istilahnya apa ya? Kita belum punya banyak uang, kita belum punya banyak privilege, kita belum punya banyak kesempatan. Mungkin sepertinya kita bisa bekerja, istilahnya apa? Kita bisa mencari Tuhan dengan luar biasa, kita bisa mengejar Tuhan dengan gila-gilaan. Tapi ketika mungkin Tuhan sudah percayakan berkat yang lebih, apakah kita masih punya hati yang murni untuk mengejar Tuhan? Karena itu terjadi dalam diriku sendiri. Ketika misalnya dulu aku belum punya kerjaan, sekarang kan hidupku tuh untuk Tuhan, semuanya kayak apapun akan aku lakukan untuk melayani di dalam rumah Tuhan gitu. Aku bisa nginep di gereja, aku bisa melayani Tuhan sampai gila-gila, bisa setiap hari ke gereja, pulangnya setiap pagi-pagi, pulang malam, seperti udah kayak full time di gereja. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan berkat yang lebih, ketika aku sudah mulai bisa bekerja, sudah istilahnya sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang lebih daripada yang sebelumnya, itu keinginan-keinginan di jiwa tuh sudah mulai muncul gitu sedikit demi sedikit. Nah itulah yang disebut dengan double agenda. Tujuan kita sudah menjadi tidak murni lagi. Bukan berarti tiba-tiba kita meninggalkan pelayanan, enggak. Tapi di dalam pelayanan itu kita punya seakan-akan kayak nge-twist sedikit gitu. Istilahnya mungkin yang dulunya kita melayani Tuhan karena memang kita mencintai Tuhan, tapi sekarang melayani Tuhan karena ingin diberkati Tuhan, ingin punya A, karena kita lagi berdoa kita ingin punya B, kita beriman kita ingin punya apa gitu. Nah itu yang istilahnya pastor bilang dengan double agenda gitu. Nah itu yang sangat-sangat kayak aku reflect dalam diriku sendiri, bahwa jangan sampai ketika aku melayani Tuhan itu, yang aku inginkan dan yang aku kejar itu adalah sebenarnya berkat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Pastor selalu bagiin dalam Heaven Invasion ini, kita harus benar-benar tuh mengejar yang namanya tuh hati Tuhan. Maksudnya dalam arti yang kita inginkan tuh ya benar-benar Tuhan gitu. Kita bukan menginginkan berkatnya ya. Terus pastor bilang gini, masa iya sih kayak Tuhan sebagai seorang Bapa kita, ketika kita mencari dia dengan sungguh-sungguh, ketika isi kita benar-benar yang kita inginkan adalah hatinya Tuhan lebih daripada berkatnya, masa iya seorang Bapa itu tidak memberkati anak-anaknya gitu? Dia tahu lebih daripada diri kita sendiri. That's why itu yang benar-benar kayak aku sampai saat ini aku masih terus belajar. Jangan sampai ketika aku melayani, ketika aku mengejar Tuhan, yang aku kejar sebenarnya adalah berkat Tuhan gitu, bukan Tuhan itu sendiri. Itu yang terus aku remind dalam diriku. Jangan sampai ketika Tuhan sudah memberkati hidupku,
aku punya banyak agenda-agenda lain yang istilahnya dalam diriku yang mulai keluar gitu. Nah itu yang terus aku pelajari, aku terus belajar untuk istilahnya apa ya, mengenal diriku di dalam saat teduh. Nah pastor bagiin tuh penting untuk setiap kita itu, paling dasar adalah kita harus saat teduh dengan Tuhan. Karena di situ Tuhan itu bisa membukakan siapa diri kita sebenarnya, dan di situ kita benar-benar bisa bergantung sama Tuhan, kita bisa berbicara sama Tuhan, kita benar-benar bisa menyerahkan semua hidup kita di dalam tangan Tuhan gitu. Nah itulah kayak aku benar-benar belajar di dalam Heaven Invasion ini, di dalam rumah Tuhan, di Overcomer. Itu benar-benar aku belajar apa yang namanya itu saat teduh, duduk di kaki Tuhan, istilahnya benar-benar bisa mengubahkan hati orang gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mulai diberkati, kita jadi punya banyak keinginan-keinginan yang mulai muncul dan kita bisa kamuflase itu gitu. Karena istilahnya apa ya, orang yang melayani Tuhan yang sudah lama itu tuh punya trik-trik gitu, dalam arti dari luar kelihatannya mereka fine-fine aja kayak aku pribadi gitu. Maksudnya aku sendiri terus remind ke diriku jangan sampai aku hanya mencari yang terlihat baik di depan manusia, tapi ternyata di dalamnya tuh hancur dan berantakan gitu. Jadi terus aku bilang ke diriku sendiri, ayo terus perbaharui hati, perbaharui hubungan dengan Tuhan, terus bawa itu terus di dalam kaki Tuhan. Kan disitulah istilahnya kita benar-benar bisa mengenal hati Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. So thank you teman-teman, and God bless.